Shalom. Tuhan berkati kita sekalian. Mike, kita akan membuka di dalam kitab Injil pasal yang ke-11. Ayatnya yang pertama kita akan baca sampai dengan ayatnya yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-11 kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mohon maaf saya tidak mempersiapkan tayangannya ya. Jadi yang buka gadgetnya boleh, yang buka Alkitabnya boleh, atau nanti dibantu. Oke, saya akan baca ayat yang ganjil, jemaat baca ayat yang genap sampai akhir ya. Sampai ayat yang ke-10 firman Allah berkata demikian. Ini perihal perikop hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ya jemaat, ayat yang kedua. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, kita lihat di sini hal berdoa. Hal berdoa, siapa sih yang nggak butuh berdoa? Semua orang butuh berdoa. Dan siapa juga yang nggak bisa doa? Semua orang bisa berdoa. Begitu. Tapi murid-murid Tuhan, murid-murid Yesus masih datang kepada Yesus ketika Yesus selesai berdoa itu untuk minta diajarkan gimana sih supaya bisa berdoa. Kalau Yohanes mengajar murid-muridnya itu berdoa, entah di Alkitab seperti apa doa yang diajarkan oleh Yohanes tidak dituliskan secara gamblang untuk kita juga ketahui. Tetapi murid-muridnya meminta Yesus untuk mengajarkannya berdoa. Maka kita kenal dengan adanya doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya. Nah, doa Bapa kami ada beberapa kalangan yang mengajarkannya dengan mengucapkan persis doa Bapa kami. Biasanya diucapkannya di akhir dari ibadah. Mereka berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, Alkitab itu bisa dipahami secara letterless ataupun juga secara maknanya, teologisnya. Begitu. Nah, sebenarnya
konsep Bapa kami tidaklah kemudian harus menjadi doa yang letterless dihafalkan semua orang, kemudian diucapkan persis seperti kalimat yang diajarkan oleh Yesus untuk diucapkan. Allah lebih menghargai, Allah lebih ingin mendengar satu ungkapan hati kita ketimbang cuma sekedar hafalan atau teks yang diajarkan untuk diucapkan. Beberapa kalangan tentu dalam acara-acara atau upacara kenegaraan atau acara yang penting resmi, mungkin supaya doanya teratur baik, mereka menyiapkan teks untuk kemudian ketika berdoa, maka dia membacakan kalimat doa yang sudah dituliskan terlebih dahulu. Enggak salah, enggak salah. Dan enggak salah juga kalau orang berdoa sambil melek begitu. Yang penting itu bukan merem dan meleknya, tapi apa? Terkoneksinya kita dengan Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, hendaklah itu keluar dari hati kita yang murni kepada Tuhan. Nah, kembali kita mau belajar hari ini, saya diingatkan untuk belajar juga, yaitu bagaimana sih agar doa kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Bagaimana doa kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, kalau dari bacaan tadi kita sudah dengar, Tuhan mengajar dan kita sudah sangat tahu itu doa Bapa kami tadi. Tapi yang saya ingin mengajak kita merenungkan makna di balik semua yang tadi diajarkan itu apa yang bisa kita pelajari lebih jauh. Nah, sekarang ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, faktor yang akan mempengaruhi tentunya ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Jika ada seorang yang datang kepada kita, kemudian melakukan sesuatu permohonan, meminta bantuan, mengundang dan lain sebagainya, maka tentunya buat kita sekalian ketika ada waktu-waktu yang kembali lagi itu kemudian berbenturan, waktu lalu itu saya sudah sampaikan di khotbah. Nah, yang penting bagaimana kita melihat ini bobot yang paling pentingnya yang mana ini, mana yang prioritas begitu loh. Nah, begitu juga tentunya kalau itu pas kebetulan barengan. Kalaupun tidak cuma satu tunggal begitu, itu pun juga tentunya tergantung bagaimana kita mempertimbangkan sebuah permohonan. Kalau undangan cuma datang untuk kita bisa datang, untuk kenyamanan kita, oke, nggak masalah. Tapi kalau ada sesuatu permohonan, meminta sesuatu dari kita, nah ini nggak sembarang dikabulkan. Maka dalam konteks itu akan kemudian dipikirkan oleh orang yang diminta bantuan atau diharapkan untuk mendapatkan sesuatu daripadanya. Nah, bagaimana sih posisi hubungan antara orang yang meminta dengan yang dimintakannya tadi? Bagaimanakah juga posisi kehidupan dari orang itu? Apa yang sudah dia lakukan selama ini? Kemudian apa dan bagaimana hubungannya itu terbangun dengan orang yang dimintanya tadi? Kemudian apakah pada saat itu orang tersebut yang dimintakan pertolongannya berkenan, sedang berkenan kepada orang itu atau sedang tidak berkenan? Nah, saya ingin kita belajar ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari ayat ini. Firman Tuhan mengajar bahwa mintalah maka akan kita terima. Carilah kita akan mendapat. Ketuklah maka pintu dibukakan. Itu enak banget begitu ya. Jadi kalau dibilang minta, siapa yang gak pernah minta dalam doa? Sekarang pertanyaannya, ketika saya minta dalam doa, apakah saya sudah menerima? Sudah? Ada yang belum, ada yang sudah. Kebanyakan belum. Kemudian kalaupun saya mencari, apakah saya selalu mendapatkan? Enggak juga ya.
Ada juga. Kalau saya mengetuk, apa pasti dibukakan? Pengalaman pribadi, kenapa? Ada yang pernah mengalami ini, minta terima. Cari dapat. Ketuk, pintu selalu dibuka. Ada? 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 Siapa tuh? Wih, Pak Herman. Wih, puji Tuhan. Nah, Pak Herman bisa kasih testimoni, kesaksian. Seperti apa sih yang pernah dialami? Oke, terus? Terus? Udah? Oke, baik, makasih. Ada yang lain? Saya ada sebuah kebutuhan, saya ada sesuatu yang ingin saya peroleh, atau sesuatu yang saya butuhkan untuk saya dapatkan. Kalau ada orang yang sedang membutuhkan, dia datang minta, nggak dapat. Kemudian dicari lagi yang lain untuk bisa minta bantuan, nggak dapat juga. Kemudian sampai mungkin berulang-ulang kali dia datang kepada semua orang, bahkan masih juga nggak dapat. Ada juga yang kayak gitu. Kok bisa sih kayak begitu? Tapi ada orang yang begitu datang langsung diberi. Saya orang yang jarang tolak khotbah. Kalau saya diundang khotbah biasanya saya penuhi. Tapi saya sedang diuji pas kebetulan ada beberapa tanggal dan kebetulan tanggalnya yang pas ada undangannya yang bentrok begitu. Jadi dengan sangat terpaksa saya harus menolak. Jadi kalau ada kondisi-kondisi tertentu, pasti ada sesuatu yang diterima, ada yang tidak. Dan ketika kita memilih, ada beberapa kriteria, mana yang utama? Tentu kriterianya manusia dengan kriterianya Tuhan sangat berbeda. Kriteria manusia bisa mana yang lebih menguntungkan bagi dia. Tapi kriteria di mata Tuhan bukanlah begitu. Yang pertama perhatikan. Faktor yang pertama untuk doa kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan adalah Tuhan ajar begini tadi, mintalah, carilah, ketuklah. 3 ini kan? Berarti dari 3 ini mau dikatakan ada bagian yang harus kita lakukan. Mintalah, carilah, ketuklah. Jadi ada bagian yang harus kita lakukan. Enggak semata-mata kita berpangku tangan, berdiam diri, kemudian berharap Tuhan kirimkan semua yang kita perlukan. Dan kita cuma berdiam diri. Karena kita percaya Tuhan pelihara. Tuhan mengerti apa yang saya mau. Tapi yang pertama lakukan bagian kita. Apa? Lakukan bagian kita. Firman Tuhan ngajar. Yang gak mau kerja jangan makan. Artinya ada yang harus kita kerjakan. Kalau hidup kita bermental cuma minta, bukan itu yang Tuhan inginkan. Ada bagian yang harus kita lakukan. Apa sih? Nah, perhatikan. Yang pertama, mintalah. Kalau minta itu cuma ngomong, cuma ekspresi begini atau ada perkataan yang diucapkan? Kalau saudara diminta sesuatu dengan cara gini. Dengan ketika saya ngomong, bagi dong, kasihin saya dong, belum saya makan nih dari pagi, atau dari kemarin, atau dari minggu lalu. Kira-kira dengan saya berdiam begini, atau dengan saya ngomong, yang lebih dikabulkan yang mana?
Ah, ucapan ya, ucapannya. Betul, betul ya. Oke. Berarti ada komunikasi. Jadi yang harus saya lakukan, bagian pertama adalah komunikasi. Komunikasi saya dengan Tuhan, bagus nggak? Seberapa kita hidup dalam doa atau kita berdoa? Jadi Kristen yang berdoa atau jadi Kristen yang hidup dalam doa? Jadi Kristen yang suka berdoa atau jadi Kristen yang hidup dalam doa? Hah? Hidup dalam doa. Artinya kita membangun sebuah komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kehidupan kita, orang kan bilang doa itu seperti apa? Nafas. Selalu berdoalah senantiasa. Senantiasa itu dengan kata lain selalu. Jadi selalu ada komunikasi, selalu ada koneksi, selalu ada percakapan. Enggak selalu harus bersikap berdoa, merem begitu. Ketika kita berjalan, ketika saya duduk, saya masih bertanya, Tuhan tolong saya harus khotbah apa? Tuhan, semua kita komunikasi. Tuhan, apa yang saya pikir ini, apa yang Tuhan mau? Benar nih. Terus kalau saya pikir begini, apa ini benar Tuhan? Nggak salah saya ngomong. Saya nggak cuma begini, tapi kemudian kita dalam hati pikiran bisa komunikasi sama Tuhan. Nah kalau itu yang kita lakukan, dan terbiasa kita itu, nggak cuma sekali-sekali saat saya yang tadi. Wah ketika saya butuh, saya langsung baru komunikasi. Orang yang jarang komunikasi dengan orang yang sering komunikasi, respon orang untuk bisa mengabulkannya yang mana? Yang sering ya. Kita udah sering kan gitu. Kita udah sering. Bahkan terbangun chemistry, udah ngerti. Lu datang, tumben lu datang. Pasti lu ada apa-apa. Begitu. Nehemia juga begitu loh. Nehemia menjadi juru minuman raja ketika dia hatinya dia bersikap kok beda, dia murung. Maka raja tahu. Kenapa kok raja bisa begitu tahu dan memperhatikan? Karena sudah begitu dekat terbangun. Komunikasi selama ini. Baginda raja kurang apa, mau tambah apa. Atau mungkin sudah ngerti sehingga komunikasi batin ini terjalin. Bahkan Bapak bilang sebelum engkau ucapkan Bapakmu sudah tahu apa yang engkau perlukan. Tapi komunikasi. Bagian pertama, Yang kedua, carilah. Artinya apa? Kalau mencari itu diam saja atau ada sesuatu yang dilakukan? Ada usaha. Kalau perlu cari di mana ini. Aduh nggak ketemu juga, pikir lagi. Kemarin saya taruh di situ. Cari lagi di sini nggak ada. Ada usaha. Nah, coba perhatikan tingkatannya. Tadi meminta komunikasi. Mencari itu meningkat. Ada effort yang lebih, ada usaha lebih. Nggak cuma kita bangun sebuah komunikasi. Nggak cuma kita suka berdoa. Tapi ada sesuatu yang kita kerjakan. Sebagai Kristen kita nggak jauh dari doa. Bahkan Tuhan itu juga nggak sejauh doa. Dia hanya sejauh doa kita kan. Dia hanya sejauh doa. Ya Tuhan hanya sejauh doaku. Tapi waktu kita berdoa sama Tuhan. Ada loh sesuatu yang perlu juga kita effort lebih. Kalau saat itu belum kita dapatkan. Ada sesuatu yang bisa kita kerjakan lagi. Mungkin ada bagian yang belum saya kerjakan nih. Ada usaha yang harus saya kerjakan lebih nih.
tetap kerjakan. Jadi yang kedua ada usaha. Tadi yang pertama tadi apa? Ada komunikasi, kedua ada usaha. Jadi Tuhan itu bukannya pesuruh. Tuhan itu bukan mesin ATM. Kita datang ke mesin, kasih kartu, kita pencet, dia keluar seperti yang kita mau. Ada bagian yang harus dilakukan. Yang ketiga, ketok. Ketuklah katanya. Ketuk itu menandakan apa? Cukup ketuk sekali? Kalau belum dibuka berarti harus ketuklah. Ketuk lagi, jangan berhenti. Tuhan gak pasang bel. Ketok. Kalimatnya bel, pencet bel lah. Atau lagi begini. Yang diperintahkan Tuhan itu ketuklah atau gedor. Saudara lebih suka orang mengetuk atau ngegedor? Gedor itu sifatnya apa? Maksa kurang ajar, gak sopan. Kayak orang kagak denger aja di dalam. Gitu loh. Tenang aja. Kalaupun dia masih belum buka, ketok yang sopan. Jangan gedor. Ambil batu nih. Ngerusak nanti. Jadi harus ada apa namanya? Maknanya apa? Kalau disuruh ketuk maknanya apa? Hah? Tindakan. Tadi kan udah usaha tindakan ya. Tadi minta komunikasi. Cari berarti apa tadi? Usaha. Ketok perlu ketekunan. Kan ketoknya nggak sekali. Kalau belum dibuka, ketok terus. Terus tekun. Jangan berhenti sebelum dibuka. Ada seorang cerita. Waktu itu saya suka sama seorang gadis. Tapi dia nggak suka sama saya. Tapi saya suka banget sama dia. Dia cerita sama saya, setiap hari dia nangis. Ini dia GR sendiri. Dia GR dalam hati, saya suka. Begitu. Kenapa? Kok nggak seperti yang dia lakukan itu apa? Yang gadis itu tidak seperti yang dia harapkan. Maksudnya sikap responnya kepada pemuda ini. Tapi dia terus tekun berdoa. Karena nggak paham juga, ya kan? Akhirnya si gadis jalan dengan pria lain. Begitu. Wah, tambah nangis lagi. Kemudian dia tulis dalam buku harian dia. Hari ini betapa hatiku sakit. Begitu. Dia nangis, berdoa sungguh-sungguh. Dia berdoa. Tuhan, aku cinta sama dia. Tapi dia sudah jalan dengan orang lain. Bagaimana? Tapi dia terus begitu. Sampai akhirnya satu ketika dia sampaikan bahwa dia suka sama orang itu. Dan tetap juga gak respon. Karena dia biasa saja. Nah kemudian ini terus berdoa, dan berdoa. Satu ketika dia baca sebuah buku doa yang dikabulkan Tuhan. Pengarangnya saya Kathleen kalau nggak salah. Kathleen siapa begitu ya. Orang bule. Dia baca katanya begitu. Kemudian dia ikuti metode yang diajarkan di buku itu. Dia terus tekun, dia terus tekun, dia terus doakan. Sampai akhirnya satu ketika, akhirnya itu mulai ada tanda-tanda. Dia putus sama yang sana, yang ini mulai merespon positif begitu. Baik.
sampai akhirnya dia bisa jalan bersama. Nah, perhatikan bahwa nggak semua perjalanan kehidupan kita itu sekali instan dapat begitu loh. Kita nggak seperti membalik tangan begitu. Jadi yang Tuhan suka adalah ada sesuatu yang menjadi bagian kita yang harus kita kerjakan. Yaitu adanya komunikasi yang kita jaga baik. Kemudian ada usaha yang dikerjakan dari kita. Kemudian ada ketekunan. Jadi jika kita lakukan bagian ini, maka percayalah kalau Tuhan katakan minta aja menerima, cari mendapat, apalagi kalau udah diketuk. Perhatikan ayat 8 boleh ditayangkan. Coba selanjutnya kita bisa lihat di sini ayat yang ke-8. Oke, perhatikan baca ya. Apa katanya? Dan aku berkata kepadamu sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Jadi karena orang itu sahabatnya, dikasih enggak? Hah? Dikasih enggak? Itu kalimatnya begitu. Dikasih enggak? Hah? Ini kalimatnya bagaimana? Aku berkata kepadamu sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Jadi karena orang itu sahabatnya dikasih enggak? Hah? Enggak. Enggak kan? Enggak, betul enggak? Coba perhatikan lagi. Ini belum sepakat ya mengartikan kalimat ini. Aku berkata kepadamu, ini kan kalimat sering kita baca, kadang kita nggak ngeh gitu loh kan. Sekalipun ia tidak mau bangun, dia nggak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabat. Itu orang sahabatnya, tapi dia mau bangun nggak? Nggak mau bangun, mau berikan nggak? Jadi biar kata dia sahabatnya, masih nggak mau bangun loh. Masih nggak mau kasih loh. Namun katanya karena sikapnya yang tidak malu, terus nggak malu, ketok terusan, akhirnya apa? Ia bangun juga dan berikan kepadanya apa yang artinya ketekunan itu pada akhirnya bisa membuahkan Entah, coba perhatikan. Tadi saya pikir-pikir kalau keadaan darurat, saya pikir saya mau pakai bicara tentang Israel. Tapi saya pikir lagi, menarik nggak ya buat jemaat untuk tahu tentang Israel. Perhatikan ya, di Israel itu ada raja. Raja yang pertama siapa namanya? Saul. Kedua, ketiga, Salomo. Ini 3 raja nih sebelum kerajaan itu jadi pecah. Sangat unik. Super unik. Kalau teliti baca Alkitab dan pahami teologisnya. Berapa tahun Saul memerintah? Berapa tahun? Berapa tahun Saul memerintah? Ada teman-teman teologi? 40 tahun. Ya sudah saya kasih tahu aja ya. 40. Nah, berapa tahun Daud memerintah? Sicap. 40 tahun. Berapa tahun Salomo memerintah? 40. Jadi berapa? 40 tahun, Sicap 40. Jadi sama-sama 40. Hebat ya, luar biasa Tuhan. Bisa lu 3 generasi kepemimpinan diberi waktu yang sama 40 tahun. Setelah itu enggak sama. Saya kalau bicara gini merinding. Ada banyak yang kita bisa bicarain, ngungkapin tentang hal itu. Jadi kita lihat luar biasa. Kemudian kita lihat berkat ketekunan.
kan Allah selalu mengakui sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Abraham istrinya mandul. Di masa usia tuanya yang nggak mungkin untuk melahirkan, udah mati haid. Orang yang udah mati haid secara medis nggak mungkin. Udah nggak mungkin tuh. Itu secara medisnya. Betul nggak sih? Betul ya? Nggak mungkin. Tapi tetap punya anak. Maka orang yang katanya Sarah bilang, orang yang lihat aku dia pasti tertawa. Mentertawakan sesuatu sepertinya lelucon. Gak mungkin. Ada sesuatu yang gak mungkin. Tapi buat Tuhan yang gak mungkin bisa jadi mungkin. Tapi itu dibutuhkan apa untuk itu? Abraham dijanji di usia berapa? 70? 75 ya dipanggil ya? Kapan dia punya anak perjanjiannya? 100. Berapa nunggunya? Nunggu 25 tahun, lama banget. Ada yang bisa tahan 25 tahun? Belum tentu. Jadi konsep Alkitab itu, kan saya udah ajarin beberapa karakter kemarin ya. Bertahan ya, punya daya tahan, bersabar. Kemarin saya bicara rendah hati di ibu-ibu. Kita punya karakter-karakter tertentu yang akan membekali kita. Nah, jadi kita perlu terus kayak begitu. Kemudian anaknya Abraham siapa ya? Ishak. Ishak punya istri siapa namanya? Ribka. Waktu Ishak menikah di usia berapa? Ya udah, nanti lain kali anak-anak sekolah minggu diajarinnya Alkitab aja ya. Jadi biar anak-anaknya bisa dapat bekal. Nggak perlu takut cerita itu berulang-ulang. Nah, dia di usia 40 tahun. Punya anak usia berapa? Anaknya Ribka siapa? Esau dan Yakub. Umur berapa? Lakcap. 60. Berapa nunggunya? Kondisi Ribka itu kondisi normal tidak? Tidak. Ribka kondisinya juga sama, mandul. Jadi begitu lama. Tapi kembali kita harus tekun. Ketekunan itu penting menjadi faktor. Ada komunikasi yang terjalin baik, ada usaha yang dilakukan, dan ada ketekunan. Karena semua yang instan itu levelnya murahan. Tapi yang dibangun dengan ketekunan punya nilai istimewa. Yang kedua kita lihat di sini bahwa dia perlukan di sini untuk tadi yang ayat 8 tadi kan, balik lagi ayat 8. Nah, hubungan tadi aku memberikannya, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Kenapa? Ini sahabatnya ini masih pada posisi maknanya adalah sebuah status. Statusnya dia ini adalah sahabat. Predikatnya dia adalah sahabat. Jadi saya Wiwin teman saya. Status Wiwin teman, sahabat. Tapi gambaran Wiwin teman atau sahabat saya isinya belum menggambarkan kualitas persahabatan kita. Betul enggak? Betul ya? Kualitas persahabatan kita belum. Isi di dalamnya belum. Kita masih status. Suami dan istri. Statusnya istri. Tapi
di dalamnya hubungan kualitas suami istri sejauh mana. Saya anak Tuhan. Tuhan adalah Allah saya. Status saya adalah anak Tuhan. Saya hamba Tuhan. Dan Tuhan adalah yang saya layani tuannya. Tetapi itu cuma status. Nah, di dalam status itu terkandung kualitas sebuah relasi. Sebuah hubungan yang terbangun. Sekalipun teman datang, orang ini saya kenal. Belum tentu saya respon baik. Tergantung kualitas hubungan saya dengan kamu. Sejauh mana saya sudah membangun hubungan saya dengan kamu. Sejauh mana saya sudah membangun relasi dengan Tuhan, kualitas di dalamnya. Jika relasi itu terbangun kuat baik, di mana relasinya? Perhatikan lagi konsepnya. Relasi kita pada level mana? Mintalah. Konsepnya tadi tetap ya, 3. Minta, cari, ketuk. Nah, kalau kita konsepnya kita masih pada adalah hubungan saya pada cuma bisa meminta, saya cuma jadi orang yang cuma meminta selama ini. Biasanya orang yang pada level cuma saya datang minta kebutuhan, begitu saya butuh saya ngomong, begitu saya ini. Iya memang mungkin akan dikasih juga. Tadi Tuhan kasih hujan. Bukan cuma buat orang benar tapi buat orang yang tidak benar. Bukan cuma buat orang percaya, buat juga orang yang tidak percaya. Semua basic kebutuhan kita terpenuhi, Tuhan ratakan bagi semuanya. Tapi yang istimewa ada yang berbeda. Tergantung kualitas di dalamnya. Kualitas di dalam. Ketika relasi hubungan ini terbangun begitu baik, begitu intim, begitu kuat, itu nggak usah repot-repot, nggak usah lama-lama, dan nggak berat hati. Jebret, kamu butuh apa? Jebret. Relasi kualitas. Nah, kualitas sepanjang kita baru sampai pada tahap yang suka meminta, memang kita kadang bisa terima. Tapi ada banyak orang minta kemudian setelah mendapat dia pergi. Dia lupa. Orang yang buta sejak lahirnya. Yohanes pasal 9. Dia disembuhkan Tuhan. Setelah dia disembuhkan Tuhan. Dia masuk ke bait Allah, ketemu orang banyak. Orang bingung loh, tadinya kau pengemis minta-minta. Kok sekarang udah melek? Salah, bukan dia kali. Yang satu bilang, gua kenal kok tuh ada tai lalatnya. Begitu kan ya. Kalau Cinonon kan udah ada tuh, pasti gak bakal ketuker deh gitu. Ini aset gereja gitu. Dan benar ini gitu lah. Kalau turun mobil harus tetap dipegang. Dia bilang ini aset gereja, jaga dia. Gitu lah, cuma ada satu ini. Gitu kan. Ya gak bisa dibagi dua kan. Gitu loh. Jadi ini jaga gitu kan, hubungan. Nah kayak begitu. Jadi kita lihat. Tapi begitu tanya, kok kamu bisa sembuh? Itu orang tadi sembuhkan saya. Siapa? Waduh, lupa gue siapa dia. Gue lupa nanya namanya. Jadi begitu udah sembuh dia pergi aja tuh. Nggak tahu siapa yang nyembuhin. Dia cuma bisa bilang begini, yang ku tahu dulu aku buta, sekarang aku bisa lupa kacang sama kulitnya. Seberapa sering kita orang yang tipe kayak begini? Oke, karena waktu kita tunda untuk berikutnya ya. Jadi ini level yang pertama. Level yang pertama adalah bagaimana kita cuma baru pada level yang ya kayak begitu. Tapi level yang kedua adalah orang yang saya sampai sini ada poin yang ketiga yang saya juga pengen. Tapi saya selesaikan 2 poin aja ya.
Level yang kedua ini adalah yang tadi cari. Tadi yang pertama ingat ya, dapat pergi, lupa. Begitu udah kayak begitu kelakuannya, berikut lagi, datang lagi. Ya mungkin sikapnya akan berbeda. Yang kedua apa? Cari. Tadi ada apa? Level yang lebih tinggi. Karena ada usaha. Udah ada usaha. Yang kedua itu ada usaha yang dia lakukan. Ada sesuatu yang dia bina. Dia kerjakan. Oh, dia lakukan bagiannya. Dia lakukan bagiannya. Ini hubungan yang menengah. Kalau tadi yang paling rendah. Hubungan yang pada moderat menengah. Dan singkatnya adalah ketika pada level yang ketiga ketuklah. Yang butuh ketekunan. Itu hubungannya terbangun. Yang pertama baik komunikasinya. Ada effort lebih saling. Kalau tadi cari. Tahu cari. Firman Tuhan bicara tentang cari apa ya? Ya makanya ada usaha lebih. Carilah. Kalimat yang pernah kita dengar dari kalimat pembuka cari apa? Nah iya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu plek ditambahkan. Yang kau butuh basicnya dipenuhi, ada bonus yang lebih dari itu. Yaitu untuk bisa mengutamakan Tuhan, memperlakukan dia lebih, itu ada effort, ada usaha. Nggak gampang. Itu sebabnya dalam hubungan juga begitu. Ketika kita membangun sebuah hubungan dengan Tuhan dan Tuhan tetap menjadi hal yang utama, ada effort yang lebih di tengah-tengah, ada kepentingan kita yang harus kita juga perjuangkan dan lakukan. Kalau kita melakukan lebih, Tuhan hargai. Dan yang ketiga tadi, ketok. Sekali lagi jangan gedor. Gedor tanda nggak percaya. Ketok. Tekun, terus tekun. Artinya dibina sebuah hubungan yang terbangun dengan baik. Nah, sejauh mana sekarang kualitas kita dengan Tuhan? Agar doa, permohonan, harapan kita itu didengar dan dikabulkan Tuhan. Kalau terkoneksi dengan baik. Seperti Elia, nggak turun hujan. Begitu dia minta hujan, langsung bisa turun. Bahkan api dari langit bisa didatangkan. Sekalipun sekelilingnya tidak masuk akal, sengaja siram dengan air, bukan dengan bensin, yang nggak mungkin bisa terbakar. Tapi api Tuhan tetap bisa menyambar. Orang yang terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, akan mengalami mujizat. Seorang perempuan pendarahan 12 tahun terhubung, dia berkata dalam hatinya, asal aku bisa terhubung dengan fisiknya. Yaitu melalui jubahnya saja, asal ku jamah jubahnya saja, aku pasti sembuh. Begitu dia terhubung, ada aliran kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Mujizat terjadi. Jadi kita bisa lihat bahwa ini penting sekali. Penting sekali. Perempuan berdosa, hidupnya kelam. Terhubung dengan dia, korbankan segalanya. Dia mengurapi Yesus. Dosamu sudah diampuni. Luar biasa. Jadi sebenarnya seandainya kita mau doa-doa yang sering kita lakukan, berdoa kepada Tuhan didengar dan dikabulkan sebagai judul doa saya. Khotbah saya. Maka
penting buat kita. Pertama, ingat, lakukan bagian kita. Kedua, bangun relasi hubungan dengan Tuhan. Jagalah hubungan sebelum ada kepentingan. Jagalah hubungan sebelum ada kepentingan. Yakobus 4 ayat 8, bagian A sebagai ayat penutup saya. Firman Allah berkata begini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada. Siapa yang datang sama Tuhan tidak pernah ditolak. Sama manusia bisa. Tapi semakin kita dekat dengan Tuhan, Dia makin dekat. Bersambut gak pernah dikecewakan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Dia hanya sejauh doa. Depannya apa ya? Bila. Penolong bagimu, Yesus tenang jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Ia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya ya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh dari. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu.
percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Sekali lagi, oh yes, haleluya. Memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Berikan kemuliaan bagi Allah. Oh haleluya. Sungguh Engkau Allah yang dekat Tuhan. Kami tidak perlu pakai yang besar-besar sebagai pembicara, sebagai seorang yang menyuarakan kepada Allah. Bahkan dalam hati kami berdoa, Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mengajar kami melakukan bagian kami. Berkomunikasi, berusaha, dan terus tekun. Karena kami tahu Tuhan sesuatu yang kami kerjakan dengan instan hanya level rendah. Tapi sesuatu yang dibangun dengan ketekunan, dengan air mata, dengan jerih lelah, dengan apa yang bisa kami kerjakan, akan menghasilkan kualitas yang lebih daripada biasa. Engkau juga memperhatikan kualitas hubungan kami. Bukan sekedar sebuah status, tetapi kualitas hubungan yang kami miliki dengan Engkau Tuhan. Jikalau kami hanya menjadi orang yang meminta pada level kualitas hubungan yang rendah, ketika kami berusaha mencari juga pada tingkat yang moderat, tetapi ketika kami terus membangun hubungan, membina, bahkan sebuah hubungan yang kami bina ketika belum ada kepentingan, maka Tuhan akan sangat peduli dan memperhatikan. Engkau yang berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Ketika kami mendekat dan terus mendekat kepada Tuhan, kami tidak akan pernah dikecewakan. Kami akan terus mendapatkan kasih karunia-Mu. Tuhan yang paling tahu kebutuhan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan yang paling tahu kebutuhan setiap jemaat-Mu. Ada orang-orang jemaat di tempat ini yang bergumul untuk kesehatannya Tuhan. Ada orang-orang yang terkena kanker Tuhan. Ada orang yang berharap mujizat-Mu terjadi dalam hidupnya Tuhan. Karena itu kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Ini menjadi jawaban doa kami. Ini menjadi jawaban pergumulan kami. Bahwa ada hal yang harus kami lakukan menjadi bagian kami. Dan bagaimana kami perlu memperhatikan hubungan kualitas kami dengan Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang peduli dan mengerti. Ketika kami terkoneksi dengan Tuhan, mujizat terjadi. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang telah dengar firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dan sudah berhenti. Namun kiranya Roh Kudus akan terus melanjutkan dan berkarya seperti yang Engkau kehendaki. Semua kekurangan, kelemahan, ampuni. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita yang percaya bersama katakan.